بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده جل في علاه حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء الذاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Jalsatun qasirah insyaallah, majelis singkat insyaallah. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan dan hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa. Keutamaan dan hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Ibadah puasa, pertama-tama hukum ibadah puasa atau kedudukannya di dalam syariat Islam, bahwasanya ibadah puasa ini adalah ruknun min arkanil Islam. Apa ikhwah? Ibadah puasa ruknun min arkanil Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Buniyal islamu ala khamsin. Islam itu berdiri di atas lima pilar. Maksudnya adalah arkanu al-islam al-khamsah. Buniyal islamu ala khamsin, Islam itu berdiri di atas lima pondasi. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang kedua apa? Iqamus shalah. Nah, yang kedua wa iqamus shalah. Yang ketiga wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat harta. Yang keempat wa shaum Ramadan. Nah, ini yang keempat. Yang keempat shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang kelima apa? Nah, muhajji baitillahil haram liman istata' ilaihi sabila, berhaji bagi orang yang mampu. Maka ini arkanu al-Islam al-khamsah. Al-ilmu bihi darurah. Al-ilmu bihi darurah. Berilmu dengan rukun Islam yang lima ini, ya, darurah, wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui.
Naam. Kemudian siapa saja yang mengingkari salah satu dari kewajiban arkanu al-Islam al-khamsah ini, ya, misalnya dia mengingkari kewajiban puasa, dia mengingkarinya, hukumnya apa? Keluar dari Islam kalau dia mengingkari wajibnya. Kalau dia mengingkari wajibnya ibadah puasa. Nah, di antara dalil dari Al-Quran itu tadi dalil dari sunnah tentang wajibnya ibadah puasa. Kemudian dalil wajibnya ibadah puasa ini firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian beribadah puasa. Nah, kutiba ay furida, maknahu furida ay diwajibkan, alaikumus shiyam, beribadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maknahu, artinya ikhwah, bahwasanya ibadah puasa ini merupakan syariat seluruh para rasul, semua rasul. Tolong dia ambil ini. Nah, taib di sini dan di sana. Jadi syariat ibadah puasa ini merupakan syariat juga para nabi-nabi sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, tapi bagaimana kaifiyah puasanya, wallahu taala alam. Ya, kemudian ibadah puasa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya memiliki keutamaan dan fadilah yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Ya, tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Nah, pertama di antara keutamaan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad SAW, di bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla mengkhususkan satu malam, ya, yang dimana malam ini khairun min alfi syahr, khairun min alfi syahr. Satu malam ini lebih baik dari seribu bulan. Apakah malam Al-Qadar ini ada juga di umat-umat terdahulu? Apakah mereka mendapatkan Al-Qadar dan mereka mendapatkan keutamaannya, ya, khairun min alfi syahr? Ya, tidak. Wallahu ta'ala alam, mereka tidak mendapatkan keutamaan ini, dan ini khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan keutamaan dengan panjang umurnya. Umat-umat terdahulu diberikan fadilah, tentunya yang beriman kepada para rasul yang diutus kepada mereka, ya, panjang umurnya. Ya. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek. Tapi diberikan keutamaan dengan apa? Dengan apa, ikhwah? Diberikan keutamaan umurnya pendek, tapi diberikan keutamaan apa? Nah, diberikan keutamaan apa?
umurnya pendek tapi diberikan keutamaan apa? Dilipat gandakan amal ibadahnya. Taib. Salah satu bukti dan contohnya ikhwah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam al-qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Qala ulama, para ulama mengatakan yakni beribadah di malam al-qadar ini lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang di situ tidak ada malam al-qadarnya. Jadi siapa yang mendapatkan ibadah, dia beribadah di malam al-qadar ini, ya, maka dia seperti beribadah, bahkan lebih baik dari beribadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Berapa tahun 1000 bulan? 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. 83 tahun lebih. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Jadi siapa yang mendapatkan beribadah di malam al-qadar ini, maka dia seperti beribadah bahkan lebih baik dari 83 tahun. Nah, berapa umur kita? Berapa umur umat Nabi Muhammad SAW? Antara 60 sampai 70. Sedikit umur kita, ikhwah. Jangan antum merasa ini kita kekal di dunia. Sedikit umur kita. Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun minhum yajuzu dzalik. Sesungguhnya umur umatku ini antara 60 sampai 70. Hati-hati. 60 sampai 70. Coba kalau yang umurnya sekarang sudah 40. 20 tahun itu sisanya tinggal sedikit. Sedikit sekali. Umur umatku ini, kata Nabi Muhammad SAW, antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang umurnya lebih dari 70. Nah, tapi lihat, ketika kita mendapatkan malam al-qadar, maka malam itu kita seperti beribadah 83 tahun. Kalau misalnya kita mendapatkan malam al-qadar 40 kali, coba 83 kali 40 berapa? Dibuka itunya kalkulatornya. 3000 antum berapa? 300. Ya. 83 kali 40 berapa? 3332 3320 tahun umur antum seakan-akan. Jadi melebihi umur umat dahulu. Sekali lagi ikhwah, ini model manusia itu memang tabiatnya, ya, kalau diberitakan suatu yang baik itu semangat. Maka khabar dan berita yang paling tidak ada dustanya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapatkan 40 kali malam al-qadar, sementara malam al-qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. 83 kali 40, 3320 tahun. Allahu Akbar.
Artinya apa jamaah? Artinya kalau ada seorang muslim dia tidak mau mengejar malam Al-Qadar ini, rugi tidak? Sangat. Ya kan? Karenanya ketika Nabi kita yang SAW mengabarkan kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, ya, syahr mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah, tuftahu fihi abwabu al-jannah, tuftahu fihi abwabu al-jannah. Jadi di bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa jamaah? Allah Azza wa Jalla mempersilahkan kepada kita, ini sekarang pintu surgaku terbuka, silahkan kalian masuk. Apakah bisa masuk begitu saja? Ya enggak bisa. Jadi kita diperintahkan untuk mendatangkan berbagai macam amal as-salihah. Paling utamanya adalah ibadah puasa ini. Paling utamanya adalah ibadah puasa. Jadi seakan-akan kita dibukakan pintu nih, pintu surgaku terbuka. Silahkan kalian masuk. Ya. Siapa yang akan masuk? Mereka yang taat kepada Allah, mereka yang menjalankan ibadah puasa ini. Ya. Sebagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Maksudnya apa? Bulan yang sangat banyak sekali kebaikan di dalamnya. Ya, setelah ibadah puasa, ya, ibadah yang sangat utama kita amalkan di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, ya, tepatnya pada malam Al-Qadar, tepatnya pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailati Al-Qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Naam. Aina wasalna ikhwan? Naam. Jadi itu keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan, keutamaan bagi umatnya, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya pendek, akan tetapi amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Salah satu contohnya lagi masih berkenaan dengan hadithus siyam. Hadithu as-siyam, yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu ka siyamid dahr. Siapa saja yang berpuasa Ramadan lalu dia ikuti puasa Ramadannya ini dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti berpuasa satu tahun penuh. Jadi kalau kita berpuasa Ramadan kemudian kita ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti kita berpuasa setiap tahun, sepanjang tahun. Nah, sepanjang tahun kita berpuasa. Ini menunjukkan akan keutamaan ibadah puasa. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, ibadah puasa ini adalah ibadah sirrun baina Allah wa 'abdihi. Ibadah rahasia antara Allah dengan seorang hamba. Ibadah rahasia antara Allah dengan hamba. Ya. Karenanya Allah Azza wa Jalla
mengatakan fil hadis alladhi qalahu an-nabi sallam, kullu amali ibni adam lahu, fil hadis al-qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Seluruh amalan ibnu Adam, anak keturunan Nabi Adam ini adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka adapun ibadah puasa ini adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Wa ana ajzi bihi. Nah, antum bayangkan ya ikhwah, nanti ketika orang-orang yang berpuasa dia mendapatkan apa? Pahala ibadah puasanya diberikan langsung oleh Allah Jalla fi'ula, ya, maka itu adalah kenikmatan yang sangat besar, ya, nikmatun azimah. Kalau misalnya seorang dia menjadi pegawai negeri, ya, dia menjadi pegawai negeri, biasanya dia diberikan gajinya oleh siapa? Oleh siapa? Ya, oleh orang yang ditugaskan oleh pemerintah, oleh presiden misalnya. Tapi kalau ada orang tiba-tiba dipanggil ke sini, Bapak si fulan, adapun gajinya saya yang akan berikan langsung, kata Bapak Presiden. Bagaimana senangnya? Itu menunjukkan ada keistimewaan, ya, bagi pegawai tersebut. Ya, saya undang langsung Anda, wahai Bapak fulan, kata Bapak Presiden, gaji Anda saya yang akan berikan. Ini tidak akan diberikan kecuali orang yang istimewa. Maka orang yang beriman, yang berpuasa, ya, adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah Azza wa Jalla memberikan pintu khusus yang akan dimasuki oleh ahlus siyam, ya, pintu surga, namanya babu ar-rayyan. Nah, babu ar-rayyan, pintu ini tidak akan dimasuki oleh siapapun terkecuali ahlu siyam, orang yang berpuasa. Begitu orang-orang yang berpuasa ini masuk dari pintu ini, udah ditutup, nggak ada lagi yang masuk dari pintu ini. Namanya babu ar-rayyan. Nah, itu keutamaan orang yang berpuasa. Kemudian di antara keutamaan kita berpuasa ini, ikhwah, ibadah puasa ini sebab yang mengantarkan kita, ya, berjumpa dengan Allah. Siapa yang akan berjumpa dengan Allah? Ahlul jannah. Ahlul jannah yang akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Rasulullah sallam, lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan, ya, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya. Di antara keutamaan ibadah puasa, Rasulullah SAW bersabda, lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, dia bergembira saat dia berbuka puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bergembira saat berjumpa dengan Rabbnya. Nah, kemudian ibadah puasa sebagai penebus dosa-dosa. Ibadah puasa ini sebagai penebus dosa-dosa. Sebagaimana hadits Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapa saja yang berpuasa, ya, puasa Ramadan imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban maksudnya di sini dia meyakini wajibnya ibadah puasa. Dia meyakini dan mengetahui wajibnya ibadah puasa. Nah, artinya dia mengetahui yang mewajibkan dia beribadah puasa ini adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, imanan wahtisaban maksudnya dia takut siksaan Allah apabila dia tidak mengerjakan ibadah puasa ini. Dia takut siksaan Allah apabila dia tidak mengerjakan ibadah puasa. Yang ketiga, ya, saat dia melaksanakan ibadah puasa, dia tidak mengharapkan pahala kecuali dari Allah Jalla fi'ala. Mereka lah yang akan diampuni dosa-dosanya, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, keutamaan yang sangat banyak sekali kalau kita kumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah puasa ini. Akan tetapi, apakah semua orang mendapatkan keutamaan ini? Ya. Apakah semua orang akan mendapatkan keutamaan ini? Ya, tidak semua orang. Ya. Tidak semua orang mendapatkan keutamaan ibadah puasa yang sudah kita sebutkan. Ada di antara kaum muslimin dia berpuasa meninggalkan makan dan minum, ya, meninggalkan makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, ya, berarti ini ada. Beneran ada orang yang berpuasa. Ya. Banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan dari ibadah puasanya illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Artinya apa jamaah? Dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala. Siapa mereka yang tidak mendapatkan pahala ini, ikhwah? Kita akan mendapatkan penjelasannya dari hadis Rasulullah SAW. Man lam yada' qaula zur, ya, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ini bom nuklir untuk ibadah puasa. Tidak akan ada artinya orang yang berpuasa yang meninggalkan makan dan minum. Siapa saja yang tidak meninggalkan qaul az-zur. Qaul az-zur, kata ulama itu semua perkataan dan perbuatan batil. Itu qaul az-zur. Dia berkata dusta, dia ghibah, dia namimah, ya, atau melakukan fi'lul muharramat, melakukan hal-hal yang diharamkan, ya. Wal amala bihi, atau kemudian dia bermuamalah dengan qaul zur, artinya dia melakukan perbuatan haram. Lisannya berkata yang haram, perkataan dusta, ya, dia bersumpah palsu. Wal jahla, atau dia juga melakukan apa? Perbuatan yang konyol, ya, perbuatan yang konyol, menzalimi orang lain yang tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Maka orang-orang seperti ini falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada, ya, hajat bagi Allah Azza wa Jalla memberikan pahala dia meninggalkan makan dan minumnya apabila dia berpuasa masih biasa berkata dusta, ghibah, namimah, ya,
matanya dia tidak tinggalkan dari melihat yang haram, telinganya masih biasa saja mendengarkan yang haram, ya. Maka ini mengherankan orang yang berpuasa seperti ini. Kenapa ikhwah? Karena asal disyariatkannya ibadah puasa ini adalah litazkiyatin nufus. Di antara asal disyariatkannya ibadah puasa untuk membersihkan jiwa kita, ya, membersihkan jiwa kita. Kenapa ikhwah? Karena ketika jiwa kita ini lapar, perut kita kosong, seharusnya syahwat untuk melakukan maksiat itu enggak ada. Seharusnya syahwat untuk melakukan kemaksiatan itu enggak ada. Tapi ada orang dia berpuasa, syahwatnya tetap besar, ya, syahwatnya tetap besar. Kenapa? Karena matanya tidak dia bentengi, dia tidak tutup matanya dari melihat yang haram, ya. Maka orang-orang seperti ini, ya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Nah, baik, kita cukupkan dengan menyebutkan pembatal-pembatal puasa ikhwah yang perlu kita perhatikan. Pembatal-pembatal puasa itu diantaranya, ya, makan dan minum. Makan dan minum di nahari Ramadan. Ya, antum jangan masuk ke hammam tiba-tiba minum, enggak ada yang lihat, ya. Batal puasanya tetap, ya. Puasanya batal walaupun nanti di tengah-tengah orang enggak makan dan minum, tetap batal puasa. Jadi makan dan minum fi nahari Ramadan itu batal puasa. Nah, kemudian di antara yang membatalkan puasa, suntikan yang dimana suntikan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dihukumi seperti minuman atau makan, seperti impus, ya. Ini membatalkan puasa, Kemudian di antara yang membatalkan puasa, obat yang diteteskan dari lubang hidung kemudian masuk ke rongga, ya, kerongkongan kita, maka ini membatalkan puasa. Jadi berobatnya nanti malam saja. Kalau ada yang sakit hidung, berobatnya nanti malam. Ini membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa alal qaul yang dirojehkan oleh sebagian besar ulama, berhijamah, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallam, aftara al-hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang menghijam dan yang dihijamah, yang membekam dan yang dibekam. Kecuali dijelaskan oleh para ulama, kecuali orang yang membekam, dia tidak memakai alat seperti dulu disedot, ya, pakai mulut. Sekarang dengan alat yang terpisah, maka min qaulil ulama, yang membekam tidak batal puasanya, tapi yang dibekam batal puasanya karena keluar darahnya banyak, keluar darah. Batalkan berhijamah, ya, berarti tambah melemahkan tenaga kita, dan ini Islam tidak menginginkannya. Islam tidak menginginkan kita terjadi kemudaratan pada diri kita, ya. Islam tidak menginginkan terjadi kemudaratan. Nah, jadi di antara yang membatalkan puasa adalah apa? Hijamah, berbekam, ya, berbekam. Baik. Kemudian di antara sikat gigi. Kalau sikat giginya memakai pasta, pakai odol itu, ya, ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Ya, sikat gigi tidak termasuk membatalkan puasa, tapi kalau sudah memakai pasta, ya, yang kemudian ada rasanya, ya, bisa jadi ini hati-hati, harus dikhawatirkan membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sikat gigi saja seperti siwak, itu enggak apa-apa, tidak membatalkan. Ya, sebelum kita sholat kita pakai siwak,
Ya, masuk rumah pakai siwak, menjalankan seperti sunnah Nabi seperti biasa, itu tidak apa-apa. Nah, baik. Kemudian di antara yang membatalkan puasa ikhwah, inzalul mani, mengeluarkan mani. Ini membatalkan puasa. Ya, mengeluarkan mani ikhtiaron, dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Ya, hati-hati masuk ke hammam mengeluarkan mani di hammam. Ya, ini batal puasa. Nah, wajib baginya untuk apa? Untuk mengqadha puasanya. Ini mengeluarkan mani. Ini membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya keluar maninya karena mimpi fi nahari Ramadan, itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, sebelum tidur udah membayangkan istri, kapan saya ketemu istri, mimpi, ya. Bangun-bangun basah. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian adapun madhi, ini tidak membatalkan puasa. Apabila keluar madhi, ya, al-madhi ini cairan yang keluar apabila syahwat laki-laki sedang menggebu-gebu, tiba-tiba keluar, ya, syahwatnya. Maksudnya keluar air madinya, maka ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Nah, yang paling besar membatalkan puasa adalah al-jima' fi nahari Ramadan. Ya, al-jima' fi nahari Ramadan ini membatalkan puasa. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, puasanya batal, ya, dan wajib baginya untuk mengqadha puasanya, kemudian wajib baginya untuk membayar kafarah. Kafarahnya apa? Satu dari tiga kafarah. Idku raqabah, harus memerdekakan budak. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, apa? Memberikan 60 baib. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, itulah tadi beberapa hal yang membatalkan puasa. Kalau tadi makan dan minum ini betul-betul membatalkan puasa, mengeluarkan mani membatalkan puasa, kemudian jima membatalkan puasa. Kalau tadi melakukan maksiat, ghibah, namimah membatalkan apa? Membatalkan pahala puasa. Ya, Ibnu Al-Arabi mengatakan muqtada hadzal hadis, kandungan hadis ini, annahu la yusabu ala siyamihi, bahwasanya orang yang berpuasa dia ghibah, namimah, dia dusta, sumpah palsu, maka tidak ada pahala